Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, setiap manusia sejatinya sedang menempuh sebuah perjalanan. Bukan hanya perjalanan hidup di dunia, tetapi perjalanan jiwa menuju Allah. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Namun, semua itu hanyalah bagian dari jalan panjang yang mengantarkan kita pada tujuan akhir, kembali kepada Sang Pencipta. Dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama bagaimana menata hati, memperbaiki amal, dan menemukan makna sejati dari perjalanan hidup ini. Semoga Allah menuntun langkah kita menuju ridha-Nya. Kesadaran awal, panggilan dari dalam jiwa. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia membawa rahasia besar dalam dirinya. Rahasia itu adalah fitrah, kesucian jiwa yang Allah tanamkan sejak ruh ditiupkan. Fitrah ini seperti cahaya kecil yang senantiasa bergetar, memanggil manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ia tidak pernah padam, meskipun sering tertutup oleh debu dosa, kelalaian, atau hiruk pikuk dunia. Dan inilah titik awal perjalanan jiwa menuju Allah. Kesadaran bahwa kita bukan sekadar tubuh yang hidup, tetapi ruh yang selalu merindukan asalnya. Banyak orang menjalani hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah. Makan, bekerja, mencari harta, mengejar mimpi duniawi. Tidak salah, karena dunia memang ladang untuk berusaha. Namun, bila semua itu menjadi tujuan utama, maka jiwa akan merasakan kekosongan yang dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sebuah rasa haus yang tidak pernah terpuaskan. Hati terasa gersang meski memiliki harta melimpah. Inilah panggilan Allah yang lembut, agar kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kepemilikan dunia, melainkan pada kedekatan dengannya. Perjalanan menuju Allah dimulai dari kesadaran akan kefanaan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya membuat para petani kagum. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kekuningan, lalu hancur berantakan." QS Al-Hadid 20. Ayat ini membuka mata kita bahwa segala yang kita kejar di dunia hanyalah sementara. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita meninggalkan dunia, melainkan agar kita tidak terikat dengannya. Dunia hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Tujuan sejati adalah Allah. Ketika kesadaran itu lahir, jiwa akan mulai bertanya, "Mengapa aku di sini? Apa makna hidup ini? Kemana aku akan kembali setelah semua berakhir?" Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar renungan, melainkan suara fitrah yang ingin kembali kepada Tuhannya. Inilah saat di mana seorang hamba mulai merasakan gelisah spiritual. Gelisah bukan karena kekurangan harta atau jabatan, tetapi karena jauh dari Allah. Gelisah ini adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk hati kita. Banyak orang yang baru merasakan panggilan jiwa setelah menghadapi cobaan besar. Ketika kehilangan orang tercinta, harta, kesehatan, atau kedudukan, barulah hati terbuka. Namun, orang yang beruntung adalah mereka yang sadar tanpa harus menunggu musibah besar. Mereka mendengar panggilan Allah dalam kesunyian, dalam doa yang lirih, atau dalam detik-detik sujud di malam hari. Kesadaran awal ini harus dijaga dan dipupuk, sebab setan dan hawa nafsu akan selalu berusaha memadamkannya. Jiwa yang mulai bangkit sering ditarik kembali ke kubangan lalai. Maka langkah pertama seorang hamba adalah mengenali kelemahan dirinya dan mengakui kebutuhan mutlaknya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Dia. Tidak ada tempat kembali kecuali kepadanya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad.
Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. HR, Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat kesadaran spiritual. Maka perjalanan menuju Allah harus dimulai dengan membersihkan hati dari penyakit, sombong, iri, dengki, cinta dunia berlebihan, dan lalai dari zikir. Membersihkan hati ibarat menyingkirkan debu yang menutupi cermin, agar cahaya Allah dapat memantul dengan jernih. Ketika hati mulai bersih, cahaya iman akan terasa hangat. Hati menjadi lembut ketika mendengar ayat-ayat Allah. Air mata mudah jatuh ketika menyebut namanya. Salat tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi pertemuan penuh rindu. Inilah buah dari kesadaran awal. Kita merasakan bahwa Allah begitu dekat. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. QS Qaf 16. Namun perjalanan ini baru permulaan. Kesadaran tanpa tindakan akan pudar. Karena itu, orang yang sudah merasakan panggilan jiwa harus segera melangkah. Memperbanyak zikir, memperbaiki sholat, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kepada Allah. Perjalanan menuju Allah bukan jalan yang sunyi. Ia memerlukan sahabat-sahabat iman yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kesadaran awal ini adalah karunia besar. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada yang hidup puluhan tahun, namun hatinya tertutup rapat hingga ajal menjemput. Maka jika Allah telah mengetuk hati kita, jangan tunda untuk menjawab panggilan itu. Sebab kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan hilang. Perjalanan jiwa menuju Allah adalah perjalanan cinta. Cinta yang murni, cinta yang menghidupkan. Allah lah tujuan akhir, dan setiap detak hati yang sadar akan membawa kita selangkah lebih dekat kepadanya. Mengenal diri untuk mengenal Allah. Setelah seseorang mulai sadar akan panggilan jiwanya, langkah berikutnya adalah mengenal dirinya sendiri. Sebab, siapa yang tidak mengenal dirinya, ia tidak akan mengenal Tuhannya. Dalam sebuah ungkapan hikmah, disebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan sekadar memahami identitas lahiriah, nama, asal-usul, pekerjaan, atau status sosial. Semua itu hanya lapisan luar. Yang lebih dalam adalah menyadari hakikat diri, bahwa kita adalah hamba. Hamba yang lemah, terbatas, penuh kekurangan, namun disempurnakan oleh Allah dengan ruhnya. Dari sinilah perjalanan spiritual semakin nyata, karena hati mulai tunduk menerima kenyataan bahwa kita bukan pemilik apa-apa, melainkan hanya titipan. Kesadaran akan kelemahan manusia sering merasa kuat karena memiliki harta, ilmu, atau kekuasaan. Namun, sekali sakit datang, tubuh lemah tak berdaya. Sekali musibah menimpa, hati bisa hancur. Semua itu menunjukkan betapa rapuhnya kita. Allah berfirman, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. QS An-Nisa 28. Kesadaran akan kelemahan ini bukan untuk menjadikan kita putus asa, tetapi justru untuk mengajarkan ketergantungan penuh kepada Allah. Karena ketika manusia merasa lemah, disitulah ia menemukan sumber kekuatan sejati. Doa, tawakal, dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengenal ruh dan nafsu diri manusia terbagi antara ruh yang suci dan nafsu yang cenderung kepada dunia. Ruh selalu ingin kembali kepada Allah, sedangkan nafsu ingin menikmati kesenangan sesaat. Pertarungan inilah yang membuat hidup terasa berat. Jiwa yang beruntung adalah jiwa yang mampu menundukkan nafsu dan menguatkan ruh dengan zikir, ibadah, serta ketaatan. Allah menjelaskan tentang nafsu dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. QS Yusuf Eliuch. Dengan memahami hakikat ini, kita belajar untuk tidak selalu mengikuti keinginan hati,
tanpa pertimbangan iman. Kita mulai paham bahwa tidak semua yang menyenangkan itu baik, dan tidak semua yang pahit itu buruk. Kadang Allah menyembunyikan kebaikan dalam sesuatu yang kita benci, dan menyimpan keburukan dalam sesuatu yang kita sukai. Cermin kehidupan. Mengenal diri juga berarti melihat kehidupan sebagai cermin. Saat kita marah, cermin itu menunjukkan betapa ego kita masih menguasai hati. Saat kita iri, cermin itu memperlihatkan betapa rapuhnya iman kita. Saat kita bersabar, cermin itu memantulkan keteguhan ruh yang bersandar pada Allah. Semua pengalaman hidup adalah pelajaran untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Rasulullah adalah teladan dalam hal ini. Beliau manusia yang paling mengenal dirinya sebagai hamba. Meski diberi kedudukan tertinggi, beliau tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Beliau sholat malam hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau begitu berat beribadah, padahal sudah diampuni dosanya, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Ash'ar, Bukhari, dan Muslim. Kebergantungan pada Allah. Ketika kita mengenal diri, kita akan sadar bahwa semua hal yang kita miliki hanyalah pinjaman. Nafas, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan iman dalam hati, semuanya milik Allah. Tanpa izinnya, kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Kesadaran ini akan melahirkan rasa syukur yang mendalam. Kita mulai melihat bahwa setiap detik hidup adalah karunia. Bahkan kesulitan sekalipun adalah bentuk perhatian Allah agar kita kembali kepadanya. Allah berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa bahaya, maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan." QS An-Nahl 53. Buah dari mengenal diri. Orang yang mengenal dirinya akan berhenti menyombongkan diri. Ia tidak mudah meremehkan orang lain karena sadar bahwa semua kelebihan hanyalah amanah. Ia juga tidak mudah putus asa karena tahu bahwa kelemahannya bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan mengenal diri, kita akan menemukan jalan menuju ketenangan. Kita tidak lagi mencari pengakuan manusia, karena cukup Allah yang mengetahui. Kita tidak lagi cemas berlebihan tentang masa depan, karena yakin Allah sudah menulis takdir terbaik. Kita tidak lagi terikat dengan dunia, karena sadar dunia hanyalah persinggahan sementara. Perjalanan jiwa menuju Allah adalah perjalanan kembali kepada hakikat diri. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan bersama Allah kita menjadi kuat. Mengenal diri bukan akhir, tetapi gerbang untuk mengenal Allah lebih dekat. Sebab semakin dalam kita menyelami hakikat kelemahan, semakin jelas kita melihat keagungan Sang Pencipta, membersihkan hati dari kotoran dunia. Perjalanan jiwa menuju Allah tidak akan pernah sampai bila hati masih terikat pada kotoran dunia. Hati ibarat wadah. Bila ia penuh dengan debu dosa, kesombongan, iri, dengki, atau cinta dunia yang berlebihan, maka cahaya Allah sulit masuk. Karena itu, setelah jiwa sadar dan mengenal dirinya, langkah berikutnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati agar layak menerima cahaya ilahi. Hati sebagai cermin rohani. Hati manusia bagaikan cermin. Bila cermin itu jernih, ia dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun bila penuh debu, retak, atau buram, maka cahaya yang masuk tidak akan terlihat. Begitu pula hati, ia harus senantiasa dibersihkan. Allah berfirman, "Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya." QS As-Syams 9 hingga 10. Ayat ini menjelaskan bahwa keberuntungan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga kebersihan hati. Penyakit-penyakit hati,
Setiap manusia memiliki kecenderungan yang bisa menodai hati. Beberapa di antaranya adalah kesombongan, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal hanya Allah yang berhak sombong. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. HR, Muslim, Riya, beramal karena ingin dilihat manusia. Amal yang seharusnya ikhlas menjadi kosong nilainya karena niat tercemar. Iri dan dengki, merasa sakit hati atas nikmat yang dimiliki orang lain, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Padahal nikmat Allah tidak terbatas, dan setiap orang mendapat bagiannya masing-masing. Cinta dunia berlebihan, menganggap dunia sebagai tujuan, bukan sarana. Padahal dunia hanyalah persinggahan sementara, ibarat bayangan yang segera hilang saat matahari tenggelam. Penyakit-penyakit ini bagaikan racun yang perlahan-lahan membunuh jiwa. Bila tidak disembuhkan, hati akan keras, dan kerasnya hati adalah bencana besar. Allah berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. QS Al-Baqarah 74. Cara membersihkan hati. Membersihkan hati bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia membutuhkan latihan, kesungguhan, dan pertolongan Allah. Beberapa langkah penting yang diajarkan Islam antara lain. Taubat yang tulus taubat adalah pintu pertama. Mengakui dosa, menyesal, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. QS At-Tahrim, Otto. Taubat menumbuhkan rasa rendah hati dan menyadarkan kita bahwa Allah Maha Pengampun. Zikir dan doa. Zikir adalah penyiram hati. Dengan mengingat Allah, hati menjadi hidup. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. QS Ar-Rad 28. Zikir tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan kesadaran penuh dalam setiap amal. Membaca dan merenungkan Al-Quran, Al-Quran adalah obat hati. Setiap ayatnya adalah cahaya. Bila kita tadabburi, kita akan merasakan nasihat yang langsung menyentuh relung jiwa. Menjaga pergaulan hati mudah terpengaruh lingkungan. Bergaul dengan orang saleh membuat hati ikut lembut, sedangkan bergaul dengan orang lalai membuat hati semakin jauh dari Allah. Bersedekah dan beramal sosial. Sedekah melembutkan hati karena ia menumbuhkan kasih sayang dan mengikis cinta dunia. Rasulullah bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Haurai Tirmidzi. Buah dari hati yang bersih akan terasa lapang. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam. Ia mudah bersyukur atas nikmat kecil maupun besar. Ia mudah memaafkan kesalahan orang lain karena sadar dirinya juga penuh dosa. Ia tenang menghadapi ujian karena percaya semua berasal dari Allah. Hati yang bersih juga lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Salat terasa khusyuk, doa terasa dekat, dan setiap ayat Al-Quran seolah berbicara langsung kepadanya. Jiwa menjadi ringan karena beban dunia tidak lagi menjeratnya. Inilah yang dimaksud dengan qalbun salim, hati yang selamat. Allah berfirman, yaitu, pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. QS Asy-Syu'ara 88 hingga 89. Membersihkan hati adalah syarat mutlak dalam perjalanan menuju Allah. Tanpa hati yang bersih, amal akan terasa hambar, doa terasa jauh, dan ibadah hanya menjadi rutinitas kosong. Namun dengan hati yang suci, setiap detik hidup menjadi ibadah, setiap langkah menjadi jalan pulang menuju Allah. Kesabaran, jalan terjal menuju kedekatan. Setiap perjalanan pasti memiliki ujian. Jalan menuju Allah bukan jalan yang penuh bunga, melainkan jalan yang penuh rintangan, air mata, pengorbanan, dan kesabaran.
Kesabaran adalah bekal utama seorang hamba yang ingin sampai ke hadirat Allah. Tanpa kesabaran, perjalanan akan terhenti di tengah jalan. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." QS Al-Baqarah 155. Ayat ini mengingatkan bahwa ujian adalah kepastian, tetapi Allah menjanjikan kabar gembira bagi mereka yang mampu bersabar. Kesabaran sebagai tiang kehidupan. Kesabaran bukan hanya kemampuan menahan diri dari marah atau berputus asa, tetapi juga kekuatan untuk tetap teguh di jalan kebenaran. Kesabaran ibarat tiang yang menyangga perjalanan spiritual. Tanpa tiang ini, bangunan iman mudah runtuh ketika badai cobaan datang. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya." HR Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sabar adalah tanda keimanan yang sejati. Ujian sebagai tanda cinta. Kadang manusia bertanya, mengapa Allah memberi ujian begitu berat kepada hambanya? Padahal justru itulah tanda cinta. Allah ingin membersihkan dosa, mengangkat derajat, dan mendekatkan hambanya kepadanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah." Haurai Tirmizi. Ujian adalah jalan pulang. Melalui kesabaran, jiwa ditempa agar lebih kokoh dan bersih, sehingga semakin layak menghadap Allah. 3 dimensi kesabaran. Para ulama membagi sabar menjadi 3. Sabar dalam ketaatan. Istiqomah, menjalankan perintah Allah, meski berat, seperti salat malam, menjaga hijab, menahan diri dari maksiat. Sabar dalam meninggalkan larangan, menahan diri dari godaan syahwat dan dunia yang melalaikan. Sabar dalam menghadapi takdir, menerima dengan lapang dada segala ketetapan Allah, baik berupa nikmat maupun musibah. Ketiga, dimensi ini adalah kompas yang menuntun jiwa agar tetap teguh di jalannya. Buah dari kesabaran. Kesabaran melahirkan ketenangan. Jiwa yang sabar akan menemukan kedamaian di tengah badai. Allah berjanji, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 153. Bayangkan betapa mulianya kesabaran hingga Allah sendiri menyatakan kebersamaannya dengan orang sabar. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada itu. Kesabaran juga melahirkan kemenangan. Dalam sejarah Islam, para sahabat menang bukan karena jumlah yang banyak, tetapi karena kesabaran mereka. Allah menegaskan, berapa banyak kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 249. Sabar, cahaya dalam gelapnya hidup. Setiap orang pasti menghadapi malam-malam gelap, saat doa seakan tak terdengar, saat musibah terasa tak tertanggungkan, saat hati ingin menyerah. Dalam kondisi inilah sabar menjadi cahaya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah bertahan dalam keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui, setiap ujian membawa hikmah, dan bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Teladan kesabaran. Para nabi-nabi Ayub adalah teladan kesabaran dalam derita. Beliau diuji dengan sakit dan kehilangan, tetapi tetap berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah." QS Yusuf, Section Alte. Nabi Yakub bersabar dalam kehilangan anak yang dicintai. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang indah itulah kesabaranku."
dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya. Q.S. Yusuf, Onsekis. Rasulullah bersabar dalam dakwah penuh hinaan, boikot, bahkan peperangan, namun tetap mengajarkan kasih sayang dan doa. Teladan ini mengajarkan bahwa sabar bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari keyakinan. Kesabaran adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ia adalah ujian bagi keimanan, penyaring bagi kesungguhan, dan kunci dari keberhasilan. Tanpa sabar, perjalanan jiwa menuju Allah akan kandas di tengah godaan dunia. Namun bagi mereka yang bersabar, Allah janjikan keberkahan, kemenangan, dan kedekatan dengannya. Maka jadikanlah sabar sebagai pakaian dalam setiap langkah. Sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menerima takdir. Sebab dengan sabar, jiwa akan menemukan ketenangan. Dan dengan sabar, perjalanan ini akan sampai pada tujuan tertinggi, Allah Azza wa Jalla, menghadapi ujian sebagai jalan penyucian jiwa. Setiap jiwa yang ingin mendekat kepada Allah pasti akan diuji. Ujian adalah bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita. Apakah hanya sebatas lisan atau benar-benar berakar dalam hati? Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Q.S. Al-Ankabut 2-3. Ujian adalah tanda cinta Allah. Banyak orang salah paham, mengira bahwa bila seseorang ditimpa kesulitan, berarti Allah murka kepadanya. Padahal tidak selalu demikian. Seringkali ujian justru tanda kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya keridaan Allah. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Haurai Tirmidzi. Ujian adalah cara Allah membersihkan dosa, meninggikan derajat, sekaligus melatih kesabaran. Seperti emas yang ditempa dalam api, jiwa kita ditempa dalam ujian agar semakin murni. Macam-macam ujian. Ujian datang dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kelemahan setiap hamba. Ujian kesulitan kemiskinan, kehilangan, sakit atau musibah lain. Ujian ini mengajarkan kesabaran dan tawakal. Ujian kenikmatan harta melimpah, jabatan tinggi, kesehatan, atau popularitas. Justru ini lebih berat karena bisa membuat hati lalai. Allah berfirman, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Q.S. Al-Anbiya 35. Ujian hati rasa takut, gelisah, iri, atau syahwat yang sulit dikendalikan. Inilah medan tempur batiniah yang menentukan kedekatan kita kepada Allah. Sikap dalam menghadapi ujian. Setiap ujian menuntut sikap yang benar. Ada beberapa hal yang harus ditanamkan: sabar dan ridha. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap taat kepada Allah meski hati terluka. Ridha berarti menerima takdir Allah dengan lapang dada, yakin bahwa di balik semua ada hikmah. Banyak berdoa-doa adalah senjata orang beriman. Dalam ujian, doa bukan hanya permintaan agar masalah hilang, tetapi juga permintaan kekuatan untuk menanggungnya dengan iman. Bersyukur dalam sempit maupun lapang. Bila diuji dengan kesulitan, bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat dan mendekat. Bila diuji dengan kelapangan, bersyukur dengan menggunakan nikmat itu di jalan Allah, mengambil hikmah. Setiap ujian membawa pelajaran. Musibah membuat kita sadar bahwa dunia tidak kekal. Kehilangan membuat kita ingat bahwa semua hanyalah titipan. Kesulitan membuat kita belajar untuk tidak sombong. Buah dari ujian orang yang sabar dalam ujian akan merasakan manisnya iman. Ia merasakan ketenangan,
meski lahiriah penuh kesulitan. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." QS Al-Baqarah 155-157. Hikmah lain dari ujian adalah semakin dekatnya jiwa kepada Allah. Justru dalam kesulitan, doa terasa paling tulus, air mata paling mudah mengalir, dan hati paling jujur menyerah kepadanya. Contoh dari para nabi, perjalanan para nabi adalah teladan dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta dan keluarga, namun beliau tetap bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah mengorbankan anaknya. Nabi Muhammad diuji dengan penolakan, penghinaan, bahkan peperangan, namun beliau tetap teguh dalam dakwahnya. Semua itu menunjukkan bahwa ujian adalah jalan menuju kedekatan yang lebih tinggi dengan Allah. Tanpa ujian, iman kita tidak akan teruji. Ujian adalah bagian penting dari perjalanan jiwa menuju Allah. Ia bukan penghalang, tetapi jembatan yang mengantar kita lebih dekat kepadanya. Bila kita mampu melewati ujian dengan sabar, ridha, dan syukur, maka jiwa kita akan semakin bersih, hati semakin lembut, dan iman semakin kokoh, meniti jalan cinta dan kedekatan dengan Allah. Setelah melewati kesadaran diri, membersihkan hati, dan menghadapi berbagai ujian, seorang hamba akan sampai pada tahap paling indah dalam perjalanan ruhani, merasakan cinta dan kedekatan dengan Allah. Inilah puncak kebahagiaan sejati, karena hati yang telah mengenal Allah tidak lagi mencari pengganti selain Dia. Hakikat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah berbeda dengan cinta duniawi. Cinta dunia sering menuntut balasan, bisa berubah, bahkan bisa hilang. Sedangkan cinta kepada Allah bersifat murni, tulus, dan kekal. Ia bukan cinta yang melemahkan, tetapi cinta yang menguatkan. Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah." Surat Al-Baqarah 165. Cinta kepada Allah tumbuh dari pengenalan. Semakin seorang hamba mengenal sifat-sifat Allah, semakin besar cintanya. Ia mengenal Allah sebagai Ar-Rahman yang penuh kasih, Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Hakim yang maha bijaksana, dan Al-Wadud yang maha mencintai. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa cinta kepada Allah memiliki tanda-tanda. Mendahulukan perintah Allah di atas segala sesuatu, hatinya lebih tenang ketika taat daripada ketika bermaksiat. Salat, zikir, dan ibadah lainnya bukan lagi beban, melainkan kebutuhan. Rindu untuk bertemu dengannya. Orang yang mencintai Allah akan selalu merindukan pertemuan dengannya, baik dalam salat, doa, maupun kelak di akhirat. Ridho dengan takdirnya. Ia percaya apapun yang Allah tetapkan adalah terbaik, meski sulit diterima akal. Cinta membuatnya yakin bahwa tidak ada ketetapan Allah yang sia-sia. Mengutamakan Allah di atas cinta lain cinta kepada harta, keluarga, atau dunia tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Ia mencintai keluarganya karena Allah. Ia bekerja karena Allah, dan ia berkorban karena Allah. Merasakan kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah tidak diukur dengan jarak fisik, tetapi dengan hati. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. QS Qaf 16. Namun banyak hati yang tidak merasakannya karena tertutup oleh dosa
dan kelalaian. Ketika hati bersih, cinta tumbuh, dan iman menguat, seorang hamba akan merasakan kedekatan luar biasa. Ia merasa selalu diawasi, muraqabah, selalu bersama Allah dalam setiap langkah, ma'iyah, dan selalu dilindunginya dalam setiap kesulitan. Inilah derajat ihsan yang diajarkan Rasulullah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. HR Muslim. Jalan menuju cinta Allah. Bagaimana agar kita bisa sampai pada cinta yang mendalam kepada Allah? Ada beberapa jalan utama. Meningkatkan ibadah sunnah Allah, berfirman dalam hadits qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." HR Bukhari. Selain kewajiban, ibadah sunnah seperti sholat malam, puasa sunnah, sedekah, dan tilawah Al-Quran menjadi pintu kedekatan. Banyak berzikir-zikir membuat hati selalu terhubung dengan Allah. Semakin sering menyebut namanya, semakin kuat rasa cinta itu tumbuh. Bersyukur dalam segala hal. Orang yang mencintai Allah akan selalu melihat kebaikannya dalam setiap keadaan. Ia bersyukur bukan hanya atas nikmat besar, tetapi juga atas nikmat kecil yang sering dilupakan. Mengikuti sunnah Nabi cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari cinta kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." QS Ali Imran 31. Buah dari cinta dan kedekatan dengan Allah. Cinta kepada Allah melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Hati menjadi tenang meski dunia kacau. Jiwa merasa kaya meski tidak memiliki banyak harta. Rasa takut hilang, karena yang paling ditakuti hanyalah kehilangan cinta Allah. Rasa cemas pun sirna, karena yakin Allah selalu bersama. Cinta juga melahirkan keberanian dalam ketaatan. Orang yang mencintai Allah tidak takut dicela manusia dalam menegakkan kebenaran. Ia tidak malas beribadah, karena ibadah adalah wujud perjumpaan dengan kekasih sejatinya. Meniti jalan cinta dan kedekatan dengan Allah adalah puncak perjalanan jiwa. Setelah melewati ujian dan membersihkan hati, jiwa akan merasakan manisnya iman. Hati tidak lagi gersang, melainkan dipenuhi cahaya cinta ilahi. Perjalanan ini belum berakhir, karena cinta sejati akan diuji dengan kerinduan untuk bertemu. Maka tujuan akhir perjalanan jiwa bukan sekadar merasakan kedekatan di dunia, tetapi juga meraih perjumpaan dengan Allah di akhirat. Itulah kebahagiaan tertinggi yang dijanjikannya kepada hamba-hamba yang ikhlas. Puncak perjalanan, kembali ke hadirat Allah. Segala sesuatu di dunia ini adalah perjalanan pulang. Kita berasal dari Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Inilah hakikat perjalanan jiwa. Bukan sekadar menjalani hidup di dunia, tetapi menyiapkan diri untuk perjumpaan dengan Sang Pencipta. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali." QS Nu Al-Baqarah 156. Ayat ini bukan hanya doa ketika ditimpa musibah, tetapi pengingat akan kenyataan hidup. Setiap napas mendekatkan kita pada akhir perjalanan. Kematian sebagai gerbang pertemuan. Bagi orang yang lalai, kematian adalah kengerian. Namun bagi jiwa yang telah berjalan menuju Allah dengan kesadaran, pengenalan, pembersihan hati, kesabaran dalam ujian, dan cinta mendalam kepadanya, kematian bukanlah akhir. Ia adalah gerbang menuju perjumpaan yang telah lama dirindukan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun benci pertemuan dengannya." HR Bukhari dan Muslim. Hamba yang mencintai Allah akan menyambut kematian dengan senyum, karena ia tahu di balik itu ada keabadian bersama kekasihnya.
bekal terpenting. Hati yang selamat. Ketika manusia meninggal, semua harta, jabatan, dan popularitas ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah amal dan keadaan hati. Allah berfirman, yaitu, pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. QS Asbiau an Syu'ara 88 hingga 89. Inilah tujuan seluruh perjalanan, membersihkan hati agar bisa menghadap Allah dengan wajah bercahaya. Bukan banyaknya harta yang ditanya, tetapi apakah hati itu tulus, ikhlas, dan dipenuhi cinta kepada Allah. Kerinduan bertemu dengan Allah. Seorang kekasih selalu merindukan perjumpaan dengan yang dicintai. Demikian pula jiwa yang mencintai Allah. Ia menanti dengan sabar hari ketika tirai dunia tersingkap dan ia dapat memandang wajah Allah yang maha mulia. Dalam sebuah doa indah, Rasulullah pernah berucap, "Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk bertemu denganmu." Aur Nasai. Bagi hamba-hamba pilihan, tidak ada kebahagiaan yang melebihi nikmat melihat Allah di surga. Semua kenikmatan surga akan terasa kecil bila dibandingkan dengan itu. Jalan pulang yang penuh cahaya. Perjalanan jiwa menuju Allah bukan perjalanan yang mudah. Ada rintangan nafsu, tipu daya setan, godaan dunia, dan beratnya ujian. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Dia selalu memberikan cahaya bagi mereka yang ingin kembali. Allah berfirman, "Adakah orang yang hatinya Allah lapangkan untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Maka celakalah mereka yang keras hatinya untuk mengingat Allah." QS Az-Zumar 22. Hati yang lapang dan bercahaya akan menuntun langkah kita, hingga akhirnya perjalanan ini bermuara pada kedamaian abadi. Ketenangan bagi jiwa yang kembali Allah menggambarkan puncak perjalanan ini dengan ayat yang indah. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." QS Al-Fajr 27-30. Ayat ini adalah sambutan agung bagi jiwa yang berhasil menuntaskan perjalanannya. Jiwa itu datang kepada Allah dalam keadaan ridha terhadap takdir, dan Allah pun ridha kepadanya. Inilah keberhasilan sejati, kemenangan yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia. Menghidupkan perjalanan di dunia. Meski puncaknya ada di akhirat, perjalanan menuju Allah harus dijalani di dunia ini. Setiap salat yang khusyuk, setiap doa yang tulus, setiap amal yang ikhlas adalah langkah-langkah kecil menuju pertemuan besar itu. Dunia hanyalah ladang. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebahagiaan abadi. Karena itu, jangan sia-siakan waktu. Jangan tunda taubat. Jangan remehkan amal kecil. Semua bernilai besar bila dilakukan dengan hati yang tulus. Perjalanan ini adalah bekal pulang. Perjalanan jiwa menuju Allah adalah perjalanan cinta, cahaya, dan kerinduan. Dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan pengenalan diri, pembersihan hati, kesabaran menghadapi ujian, hingga merasakan manisnya cinta dan kedekatan dengan Allah. Semua itu bermuara pada satu tujuan, kembali ke hadiratnya dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dirindukan pertemuan dengannya, disambut dengan penuh kasih sayang, dan dimasukkan ke dalam surganya yang abadi. Sebab tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menjadi tamu Allah di negeri keabadian. Sahabat semua, perjalanan jiwa menuju Allah adalah perjalanan paling indah sekaligus paling bermakna. Meski penuh ujian, namun setiap langkah yang ikhlas dan sabar akan menjadi cahaya penuntun kita. Semoga kita semua mampu menjaga hati, memperbaiki amal, dan terus melangkah di jalan yang diridai Allah.
Karena tujuan akhir kita hanyalah satu, kembali kepadanya dengan jiwa yang tenang. Terima kasih sudah menemani perjalanan belajar ini. Jangan lupa sebarkan kebaikan ini, agar semakin banyak jiwa yang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.